Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam lanjutan pembahasan materi kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan. Kita masih melanjutkan pada pembahasan bab 8 tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dan manajer. Manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki seperti SDM, dana, energi, material, ruang, dan waktu. Sumber daya yang dimaksud dipahami sebagai input, dan hasil yang dicapai untuk memenuhi tujuan disebut output dari proses manajemen. Manajer memandang proses ini sebagai upaya untuk memperoleh hasil yang optimal. Pengambilan keputusan ialah memilih dua alternatif atau lebih untuk melakukan suatu tindakan tertentu, baik secara pribadi maupun kelompok. Atau pengambilan keputusan juga bisa dikatakan sebagai proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan yang ingin dilakukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Berdasarkan prosesnya, pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pengambilan keputusan secara emosional adalah pengambilan keputusan berdasarkan emosi saja. Pengambilan keputusan ini hanya berdasarkan perasaannya, tidak berupaya untuk mencari alternatif yang merupakan solusi masalah atau problem. Kedua, pengambilan keputusan rasional, yaitu keputusan yang berdasarkan informasi secara objektif dan proses yang logis atau masuk akal. Gaya pengambilan keputusan. Gaya membuat keputusan direktif. Yang pertama, orang dengan gaya mengambil keputusan direktif mempunyai toleransi untuk ambiguitas dan berorientasi memperhatikan ke arah tugas dan teknikal ketika mengambil keputusan. 2. Gaya mengambil keputusan analytical. Gaya mengambil keputusan ini mempunyai toleransi untuk ambiguitas dan karakteristiknya cenderung untuk terlalu menganalisis interaksi. Orang dengan gaya ini senang untuk mempertimbangkan lebih banyak informasi dan alternatif daripada gaya pengambilan keputusan direktif. Ketiga, gaya mengambil keputusan konseptual. Orang dengan gaya mengambil keputusan konseptual mempunyai toleransi untuk ambiguitas dan cenderung untuk memfokuskan pada orang atau aspek sosial dari situasi kerja. 4. Gaya mengambil keputusan behavioral. Gaya mengambil keputusan ini paling berorientasi pada orang. Orang yang mempunyai gaya pengambilan keputusan ini dapat bekerja dengan baik dengan orang yang menyenangi interaksi sosial, di mana pendapat dikemukakan dan dipertukarkan secara terbuka. 3. Kategori pekerjaan manajer menurut Mintzberg pada tahun 1973 mengatakan 1. Peran interpersonal berupa figur kepala, pemimpin, atau penghubung. 2. Peran informasional berupa monitoring, diseminator, juru bicara. 3. Peran keputusan berupa entrepreneur, menangani kekacauan, pengatur lokasi sumber daya, serta negosiator. Model pengambilan keputusan. 1. Model normatif Simon. Model ini berusaha untuk mengidentifikasi proses yang benar-benar digunakan oleh para manajer saat membuat keputusan. Model normatif Simon menganjurkan bahwa pengambilan keputusan ditandai dengan 1. Pengelolaan informasi secara terbatas, 2. Penggunaan penilaian hasil temuan sendiri, dan yang ketiga adalah pemuasan.
Dua model rasional. Model pengambilan keputusan jenis rasional ini adalah menganjurkan para manajer menggunakan 4 langkah ketika membuat keputusan. Menurut model ini, para manajer bersifat sepenuhnya objektif dan memiliki informasi secara lengkap untuk membuat sebuah keputusan, yaitu 1. Mengenali masalah, 2. Menghasilkan solusi, 3. Memilih sebuah solusi, 4. Mengimplementasikan dan mengevaluasi solusi. 3. Model klasik. Model pengambilan keputusan klasik berasumsi bahwa keputusan merupakan proses rasional ketika pengambilan keputusan diambil dari salah satu alternatif terbaik. Sesuai dengan model klasik, proses pengambilan keputusan dibagi atas 6 langkah logis seperti identifikasi masalah, menentukan alternatif, menilai alternatif, memilih alternatif, menerapkan alternatif, dan yang terakhir, menilai keputusan alternatif. 4. Model administratif. Hubert Simon pada tahun 1957 merupakan tokoh pertama yang memperkenalkan model administratif pengambilan keputusan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang cara-cara aktual sekaligus ideal yang ditempuh oleh penyelenggara sekolah dalam mengambil keputusan organisasi. 5. Model perilaku. Model ini didasarkan pada seberapa jauh keputusan itu dapat memberikan kepuasan. Model ini juga mempertimbangkan pengambilan keputusan atas dasar rasionalitas konstekstual dan rasionalitas respektif. Rasionalitas konstekstual artinya keputusan tidak didasarkan oleh ketentuan tersurat, tetapi juga bersifat kontekstual. Pendekatan dasarnya adalah pemuasan, artinya menemukan solusi yang memuaskan, bukan yang terbaik. 6. Model administratif. Hubert Simon tahun 1957 merupakan tokoh pertama yang memperkenalkan model administratif pengambilan keputusan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang cara-cara aktual sekaligus ideal yang ditempuh oleh penyelenggara dalam pengambilan keputusan organisasi. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam prakteknya dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini. 1. Identifikasi masalah. 2. Mengidentifikasi masalah. 3. Memformulasikan dan mengembangkan alternatif. 4. Implementasi keputusan. 5. Evaluasi keputusan. Hambatan dalam membuat keputusan. Ego dalam pengambilan keputusan terdiri dari sepertiga adalah ego yang mendorong keputusan, 81% keputusan atau persuasi mendorong keputusan, dan 2/3 tidak pernah mencari alternatif setelah mereka mengambil keputusan. Hal ini dikatakan oleh Dr. Paul Knuth di dalam bukunya Why Decisions Fail. Hambatan dalam membuat keputusan. Kekuatan ditambah dengan ego, maka akan menghasilkan sebuah kelemahan. Confidence atau percaya diri, kemudian quickness, kecepatan, sharp wit atau kebijakan, kemudian determination, dedikasi, komitmen, perseverance atau ketekunan, dan persuasif atau pendekatan. Ini semua akan menghasilkan
sebuah kondisi berupa sense of infallibility atau sesuatu yang merasa tidak bersalah atau tidak merasa bersalah. Kemudian menyebabkan over hastiness, menjadi terlalu terburu-buru dalam membuat keputusan, dan abrasiveness atau pembawaan kasar. Inflexibility, workaholism, intolerance, dan juga resistant to change atau kaku, jadi menolak terhadap perubahan. Efek yang lain juga terjadinya manipulasi. Ini dikemukakan oleh John O'Neill di dalam bukunya The Paradox of Success. Strategi umum di dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, spontanitas, yaitu memilih opsi pertama yang muncul dalam benak atau pikiran tanpa menghiraukan adanya pilihan alternatif lainnya. Kedua, patuh, yaitu mengikuti aturan atau tata nilai atau kesepakatan yang dibuat. Tiga, penundaan. Menunda pemikiran dan tindakan sampai tinggal terbatas beberapa opsi saja. Menyulitkan. Terakumulasinya banyak informasi sehingga membingungkan dalam menganalisa opsi pilihan. Hasrat. Memilih opsi yang memungkinkan untuk mencapai hasil terbaik walaupun akan berhadapan dengan risiko. Menghindar, memilih opsi yang sebisa mungkin terhindar dari hasil yang buruk. Keamanan, memilih opsi yang kemungkinan cukup berhasil, hanya membebani sedikit orang, dan diarahkan untuk pilihan yang sedikit berisiko. Terakhir, sintesis, memilih opsi yang memiliki peluang terbaik untuk berhasil dan paling disukai. Intensi, memilih opsi yang dapat memuaskan secara intelektual maupun emosional secara bersamaan. Strategi pengambilan keputusan manajerial. Strategi optimum, yaitu dengan memutuskan memilih alternatif solusi terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Strategi kepuasan, dengan cara memutuskan memilih solusi yang telah memenuhi persyaratan minimum, tidak harus sempurna, atau seluruh alternatif dikaji. Strategi kuasi kepuasan, yaitu dengan menggunakan bobot daripada menghitung satu persatu faktor atau variabel penentu. Group decision making. Ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam pengambilan keputusan secara grup atau kelompok. Kelebihannya bisa berbagi pengalaman dan keahlian dari beberapa individu. Lebih banyak data, informasi, dan pengetahuan yang terakumulasi. Masalah dipandang dari berbagai sektor. Lebih banyak anggota yang dapat memperoleh kepuasan, dan lebih banyak dapat diterima dan sepakat dengan keputusan yang diambil. Namun, pengambilan keputusan secara kelompok ini juga mempunyai kekurangan. Di antaranya, membutuhkan waktu yang lebih banyak, ada dominasi minoritas, ada kecenderungan kompromi, ada kecenderungan anggota grup lebih terkonsentrasi pada kepentingan individual dari tujuan kelompok, tidak terhindar dari tekanan sosial, ada kecenderungan lebih sebagai kelompok pemikir atau bukan pengambil keputusan. Pedoman pengambilan keputusan seperti yang disampaikan Richard Denhart. Jaga komitmen dalam proses pengambilan keputusan, manfaatkan komitmen ini, dan biarkan data atau informasi yang terpercaya, bukan emosi yang mengarahkan keputusan. Dapatkan asupan dari staf
khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kerja yang bersangkutan sebelum membuat keputusan kunci atau keputusan penting. Hindari sebisa mungkin pola pengambilan keputusan top-down. Yakin terhadap dukungan kelompok pengambil keputusan dalam organisasi. Teknik yang digunakan untuk menghasilkan quality in group decision making. Lakukan brainstorming, yaitu membuka segala kemungkinan pemikiran tanpa harus dievaluasi. Nominal group technique, di mana suatu proses rancangan struktural untuk mensimulasi secara kreatif group decision making, manakala ada kelemahan di dalam pencapaian kesepakatan, atau ada kelemahan penguasaan pengetahuan terhadap permasalahan yang dihadapi dari para anggota. Delphi teknik, yaitu suatu teknik analisis yang digunakan untuk memprediksi keadaan masa depan tanpa harus melibatkan pertemuan dengan group decision making secara langsung atau tatap muka. Devils Advocacy Approach, yaitu seseorang atau subkelompok diutus untuk mengkritisi rumusan tindakan dan mengidentifikasi permasalahan yang perlu menjadi perhatian sebelum adanya keputusan final. Dialectical Inquiry. Ini adalah sebuah pendekatan approach a decision from two opposite points and structure a debate between conflicting view, yaitu sebuah pendekatan di mana keputusan diambil dari dua pihak yang saling memperdebatkan atau saling berbeda pendapat. Demikian pembahasan kita pada materi pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat pembahasan ini dan dapat dipahami. Kita akan kembali bertemu di dalam pembahasan materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.